Selamat pagi teman-teman semuanya. Tak terasa jika minggu ini kita sudah memasuki minggu Paskah yang keempat. Apakah teman-teman sudah siap untuk memuji namanya dan mendengarkan firman-Nya? Ayo kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk beribadah untuk Tuhan pada pagi hari ini. Sebagai ucapan syukur kita atas kasih-Nya, mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan untuk yang Kau berikan kepada kami, untuk kami bisa beribadah pada hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami sangat bersemangat untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Dan kiranya firman yang akan disampaikan bisa kami dengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, nats pembuka ibadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat yang keempat yang berbunyi, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ya teman-teman, saya undang kita untuk bangkit berdiri dan marilah kita memuji Tuhan, kita menyanyikan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, sekarang mari kita merenungkan seminggu ini apa yang sudah kita lakukan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, ayo kita merendahkan hati kita. Kita mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang hari ini. Selidikilah hati kami. Ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan. Kami mengakui setiap perbuatan kami yang tidak indah di hadapan-Mu. Ajarkan kami untuk belajar dari kesalahan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hati kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, nats anugerah hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman yang Tuhan kita itu sangat luar biasa. Rancangannya selalu baik. Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam menjalani hidup kita. Mari kita diam di hadirat-Nya. Mari kita pujikan lagu Diam di Hadirat-Mu. Di hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
suaramu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dalam hati-Mu ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi lewat ibadah Praremaja online kali ini. Mengingatkan kembali bahwa ini adalah ibadah. Ayo duduk dengan baik dan mendengarkan dengan cermat. Nah, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mendengar dan mengerti dengan baik. Tolong kami juga agar kami boleh melakukan firman-Mu dengan taat. Tolong berkati hamba-Mu agar hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalian pasti tahu kalimat ini. I love you. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar seseorang bilang kepada kamu, I love you secara pribadi? Bisa sekarang ini bisa pakai kata I love you, bisa pakai sarangeo, bisa pakai wo aini, atau yang bahasa Indonesia, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Ada? Nah, pertanyaan selanjutnya, buat kalian yang pernah atau belum pernah sekalipun, kira-kira bagaimana perasaanmu kalau ada seseorang yang bilang kepadamu I love you? Yang pasti baper, ya kan? Coba kita lihat ekspresi gadis dalam cuplikan video berikut ini waktu orang yang dia suka bilang I love you kepadanya dalam bahasa Korea. 아, 사랑해요? 진짜? 아, 사랑해요 이거 하지 말라고? 하지 마. 알았어. 사랑해요. 알았어. 앞으로 절대 사랑해요 안 할게. 사랑해. I love you.
와인. 하지마. 주댐무 아이시대로 사랑해요. Bagaimana? Baper kan? Itulah cinta, love. Semua tentang cinta itu berkaitan erat dengan perasaan. Semua orang ingin disayang, ingin dicintai, ingin dikasihi, dan suka merasa diinginkan. Ketika kita merasakan bahwa kita ini dikasihi, kita disayang, kita dianggap berharga, kita diperhatikan, kita diinginkan, itu semua akan membuat kita bahagia. Dan rupanya keinginan ini dipakai oleh dunia entertainment untuk membangun impian-impian tentang cinta. Coba kita lihat serial-serial drama remaja. Semua penggambaran cinta itu digambarkan so cute, so nice, so sweet, so happy, so romantic. The boy or the girl who love you will do everything for you. Nah, makanya tidak heran beberapa dari kalian pengen cepat-cepat untuk punya pacar supaya bisa merasakan yang disebut indahnya romantisme berpacaran seperti di dalam film-film itu. Namun, realita hidup tidaklah sama seperti di dalam film-film itu. Karena orang yang tadinya bilang I love you kepada kita, bisa tiba-tiba berhenti mencintai kita. Istilah ditikung, ditinggalkan, dan yang lagi viral sekarang di ghosting. Atau kita tidak dianggap lagi, tidak diperhatikan lagi. Bahkan yang paling buruk kita dibuang. Nah, apapun namanya, hal-hal seperti itu bisa membuat hati kita menjadi sedih dan kecewa. Dan itu semua menyakiti perasaan hati kita. Tapi guys, jangan patah semangat dulu. Walaupun dunia penuh dengan orang-orang yang bisa dengan mudahnya mengatakan I love you kemudian berhenti mencintai kita. Tetap ada satu pribadi yang begitu mencintai kita dan tidak akan pernah berhenti mencintai kita dan melakukan segalanya untuk kita agar kita bahagia. Bahkan sebetulnya lebih dari sekedar bahagia. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Konteks dari bacaan kita pagi ini adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia dihormati oleh rekan-rekan sebangsanya. Kelihatannya Nikodemus ini percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah.
dan ia ingin tahu lebih dalam siapa Yesus. Tapi dia tidak ingin kepercayaan ini diketahui oleh banyak orang. Itu sebabnya dia datang pada Yesus pada waktu malam. Nah, sebagai Allah yang Maha Tahu, Yesus itu tahu kebutuhan Nikodemus. Nah, kalian tahu bagi orang Yahudi, kelompok orang Farisi ini adalah kelompok yang sangat religius. Mungkin bisa disebut paling religius. Mereka taat melakukan hukum Taurat, mereka taat beribadah, mereka taat melakukan segala ritual yang diperlukan untuk hidup saleh. Jadi, bisa jadi dalam anggapan orang Yahudi, termasuk dalam anggapan Nikodemus, kelompok orang Farisi ini adalah kelompok yang dalam tanda kutip ya, paling qualified untuk masuk dalam kerajaan Allah. Namun sesungguhnya semua ritual keagamaan yang dilakukan oleh Nikodemus itu tidak cukup untuk menyelamatkan Nikodemus. Inilah yang mau diajarkan Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus, walaupun dia adalah seorang Farisi yang saleh, yang taat, dia harus dilahirkan kembali supaya dia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Inilah yang dicatat di dalam ayat 1 sampai 13. Rupanya Nikodemus tidak mengerti tentang hal itu. Maka Yesus pun melanjutkan pengajarannya di ayat 14 sampai 21 yang tadi kita baca. Yesus memakai satu peristiwa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama untuk menolong Nikodemus mengerti. Peristiwa apa itu? Peristiwa di ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Nah, peristiwa ini dicatat di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 sampai 9. Nah, sebagai orang Farisi tentu saja Nikodemus itu sangat familiar dengan peristiwa ini. Pada saat itu bangsa Israel memberontak kepada Tuhan dan hukumannya mereka dipagut oleh ular berbisa. Nah, supaya mereka yang dipagut ular tidak binasa, mereka harus melihat ular tembaga yang diletakkan di atas tiang. Nah, melihat ular tembaga itu adalah tindakan iman. Nah, mereka yang melihat ular itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Nah, sebagai orang Farisi, Nikodemus mengerti makna dari peristiwa yang dicatat di dalam kitab Taurat ini. Bahwa pada saat itu orang Israel sudah memberontak kepada Tuhan, sudah berdosa kepada Tuhan, dan mereka ada di bawah hukuman maut. Namun, pada saat itu juga Musa menjadi perantara dari Allah untuk memberikan agen keselamatan, yaitu ular tembaga yang diletakkan di atas tiang. Dan satu-satunya cara agar bangsa Israel bisa selamat dari ular beracun itu adalah dengan melihat kepada ular tembaga tersebut. Jadi supaya orang Israel bisa selamat, mereka harus melihat kepada agen keselamatan yang ditentukan oleh Allah. Sekarang lihat kelanjutan dari ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini Yesus membandingkan pengorbanan dirinya dengan peristiwa Perjanjian Lama itu. Yesus mau mengajarkan kepada Nikodemus bahwa bangsa Israel sekarang ini pun masih berdosa kepada Tuhan. Dan tentu saja mereka ada di bawah hukuman maut. Dan sama seperti dulu, Allah juga memberikan agen keselamatan, yaitu anak manusia, yang tidak lain adalah Yesus sendiri. Dan pada saatnya nanti, Yesus akan ditinggikan, yaitu disalibkan, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Nah, ternyata Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus langsung melanjutkan pengajarannya di ayat yang ke-16 dan selanjutnya. Yohanes 3 ayat 16. Satu ayat yang sangat terkenal dan yang kita hafalkan. Kalau kalian perhatikan, ayat ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bagian yang kedua, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita
lihat perbagian. Dari bagian pertama ini kita melihat bahwa Allah mengasihi dunia ini. Apa yang dimaksud dengan dunia ini? Yang pasti dunia ini tidak terbatas pada bangsa Israel. Dunia yang dimaksudkan dalam Injil Yohanes adalah semua manusia yang sudah berdosa dan yang membutuhkan keselamatan. Nah, tema kita hari ini itu adalah Why God So Loved the World. Menurut kalian why? Kenapa Allah begitu mengasihi dunia ini? Kenapa Allah begitu mengasihi manusia yang sudah berdosa? Menurut kalian kenapa? Karena Allah adalah kasih. Dan dia mengasihi manusia ciptaannya walaupun manusia itu sudah jadi ciptaan yang rusak karena dosa. Tidak ada kelebihan dari manusia yang menyebabkan Allah mengasihinya. Lain sama kita. Terkadang kita itu mengasihi seseorang karena ada alasannya. Ya karena dia so cute, atau karena dia baik, atau karena sebab yang lain. Allah tidak begitu. Allah mengasihi manusia karena dia memang mau mengasihi manusia. Dan ketika Allah tahu bahwa manusia yang dikasihinya ini pasti akan binasa karena dosa, maka Allah bertindak untuk menunjukkan bukti cintanya. Jadi Allah kita ini tidak ngomong tok ya, I love you, kemudian terus ghosting gitu. No, Allah kita tidak seperti itu. So, apa yang dilakukan oleh Allah? Di bagian yang kedua. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk tujuan apa Allah memberikan anaknya? Ya, tentu saja untuk menyelamatkan manusia berdosa dari kebinasaan. Ini dijelaskan Yesus di ayat 17 bahwa Allah mengutus dirinya untuk menyelamatkan dunia. Jadi Yesus itu dikirim oleh Allah dari surga datang ke dunia untuk mati menggantikan manusia yang berdosa. Dalam konteks percakapan dengan Nikodemus, Yesus itu secara tidak langsung ingin memberitahukan kepada Nikodemus seperti ini. Nikodemus, Allah mengasihimu dan ini buktinya. Dia mengirimkan aku, yaitu Yesus, untuk mati menggantikanmu. Nah, ini berlaku juga untuk kita, guys. Bahkan untuk semua manusia yang hidup di dunia ini. Terhadap kita dan terhadap semua manusia Allah berkata, aku mengasihimu. Dan ini buktinya. Aku mengirimkan putra tunggalku untuk mati menggantikanmu. Wow, ini kasih yang luar biasa. Kasih yang sempurna. Amazing. Tidak ada kasih manusia yang bisa dibandingkan dengan kasih Allah ini. Emangnya ada orang di dunia ini yang ngomong seperti ini kepada anaknya? Anakku sayang, ini papa punya musuh yang sangat jahat. Saking jahatnya musuh ini layak dihukum mati dan harus dihukum mati. Nah sekarang anakku sayang, papa minta tolong kepadamu. Tolong kamu pergilah ke penjara, pergilah ke tempat hukuman itu, dan tolong kamu mati gantikan dia. Supaya dia hidup dan bisa beroleh hidup yang kekal. Emang ada papa yang seperti itu? Enggak ada kan? Tapi itulah Allah. Allah kita yang karena kasihnya yang begitu besar, rela memberikan putra tunggalnya yaitu Yesus untuk mati gantikan manusia yang berdosa. Untuk mati gantikan kamu dan juga gantikan Kak Afan. Apakah itu berarti bahwa semua manusia akan selamat dan akan beroleh hidup yang kekal? No. Tidak. Karena ada bagian yang ketiga yang harus dipenuhi oleh manusia supaya bisa mendapatkan benefit dari tindakan Allah ini. Kita baca bersama ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Guys, sejak dari semula Allah mengasihi manusia. Dan kasih itu tidak berubah walaupun manusia jadi berdosa.
Dan kasih-Nya kepada manusia ini dibuktikan dengan mengirimkan Yesus untuk mati, menggantikan manusia berdosa. Nah, kasih ini membuka tawaran kepada semua orang untuk percaya, supaya mereka tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kasih ini memang terbuka untuk semua orang, dari segala suku bangsa, dari segala tingkat sosial ekonomi, dari segala tingkat pendidikan, kepada siapa saja, juga kepada semua orang berdosa, baik yang dianggap berdosa berat maupun berdosa ringan. Walaupun di mata Allah dosa adalah dosa, tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan. Nah, setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, itu tidak peduli bagaimana statusmu, akan memperoleh hidup kekal. Jadi, tawaran terbuka untuk semua orang, tapi memang tidak semua orang akan mendapat hidup kekal. Hanya mereka yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, merekalah yang akan mendapatkan hidup kekal. Kembali ke konteks percakapan Nikodemus. Yesus, kalau dalam kalimat lengkapnya, dia menawarkan secara tidak langsung seperti ini kepada Nikodemus. Nikodemus, Allah mengasihimu, dan ini buktinya. Allah mengirimkan aku ke dunia ini untuk mati menggantikanmu. Maukah kamu percaya kepadaku supaya kamu tidak binasa dan beroleh hidup kekal? Kak, aku loh dari SD itu sudah ditanya dan ditawarin tentang ini. Maukah kamu percaya Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamatmu? Dan aku sudah bilang iya. Aku loh sekarang ini percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamatku. Dan kalau aku mati, aku yakin aku akan masuk surga dan dapat hidup kekal. Wah, kalau kalian semua sudah mendapatkan hal seperti itu, sudah mengaku percaya seperti itu hal yang sangat baik. Kak Van dan seluruh kakak-kakak yang ada di sini sungguh-sungguh berharap bahwa semua dari kalian sudah percaya dan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kenapa hal ini penting? Karena tidak ada keselamatan atau hidup kekal di luar Tuhan Yesus. Tidak ada di dalam agama lain, tidak juga bisa didapatkan dari melakukan perbuatan baik. Keselamatan dari kebinasaan atau hidup kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. The one and only. No other ways. Lalu apakah kasih Allah yang begitu besar itu hanya bisa kita nikmati setelah kita mati? Tentu saja tidak. Kasih Allah yang begitu besar itu bisa kita nikmati dalam hidup kita sekarang. Di dalam Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sederhananya, kalau Tuhan Yesus yang merupakan anak yang paling berharga bagi Allah saja diberikan Allah untuk keselamatan kita, masa sih Allah tidak memberikan hal-hal lain yang dalam tanda kutip ya tidak terlalu berharga bagi Allah kepada kita. Nah, di dalam sebuah artikel yang Kak Van baca, artikel itu mendaftar benefit dari kasih Allah kepada kita. Benefitnya itu diambil dari Alkitab ya. Coba kita lihat bersama. Ini daftarnya sebagian saja dari sekian banyak yang bisa kita dapatkan. Coba kita lihat. Lihat beberapa yang Kak Van highlight ya. Jika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Kita masuk di dalam keluarga Allah. Dan di dalam kasih-Nya Allah juga memberi kita harapan, memberi kita kekuatan, memberi kita semangat. Ia juga melenyapkan ketakutan kita. Dan jika kita di dalam kesulitan, sebuah janji Allah
seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38-39. Singkatnya, di dalam kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus itu kita mendapat keutuhan hidup. Karena kasih Allah kita bisa merasa aman. Karena kasih Allah kita tidak perlu takut sendirian ataupun takut ditinggalkan. Saat kita sedih dan susah, kita bisa berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Kita bisa menikmati kehadiran Allah dan hidup kita bisa dipenuhi dengan sukacita dan semangat. Kita dikasihi dan kita bisa mengasihi orang lain. Allah juga menolong kita mengalahkan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat kita. Nah, jadi teman-teman terkasih, tidak perlu mencari-cari cinta di tempat yang lain, bahkan di tempat yang salah. Karena Allah mengasihimu. Percayalah kepada Yesus dan terimalah kasih Allah yang melimpah itu di dalam hidupmu. Sehingga seperti Matius 7 ayat 9-11, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, maukah kamu percaya dan menerima kasih Allah ini? Mari kita ambil waktu sebentar untuk tenang dan masing-masing boleh mengingat hidupmu. Jika kamu belum pernah menerima tawaran keselamatan dari Allah, kamu belum pernah percaya Yesus dan belum pernah menerima Dia sebagai juru selamat, Kak Van mengundang kamu untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita manusia berdosa dan pasti akan binasa jika tidak ditolong oleh seorang juru selamat. Yesus itu satu-satunya juru selamat yang mampu melepaskan kita dari kebinasaan. Seperti kepada Nikodemus, Yesus juga berkata kepada kita, Allah mengasihimu. Dan ini buktinya, Allah mengirimkan aku untuk mati menggantikanmu, supaya kamu percaya kepadaku dan kamu tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus sudah melakukannya. Kasih Allah itu tidak sekedar perkataan, tetapi dibuktikan. Maukah kamu percaya? Silakan kamu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Nyatakan kalau kamu percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Bagi kamu yang sudah percaya, Kak Van mengundang kamu untuk menjalani hidupmu bersama dengan Allah di dalam kasih-Nya. Kasih Allah itu tidak hanya bisa dinikmati kalau kita mati, hidup kekal di surga, tapi kita bisa menikmatinya saat ini, sekarang juga. Bisa kita rasakan setiap hari, setiap saat. Jika saat ini kamu susah, kamu sendirian, kamu kesepian, ingat bahwa kamu itu dikasih oleh Allah dengan kasih yang sangat besar, kasih yang sangat dalam. Dan kamu tidak akan pernah ditinggalkan. Apapun situasi hidupmu, kamu bisa datang kepada Tuhan dalam doamu. Kamu tidak akan pernah ditolak. Allah akan memenuhi segala yang kamu perlukan. Maukah kamu menerima kasih Allah itu dengan melibatkan Allah di dalam seluruh hidupmu? Berdoalah, minta kepada Allah untuk membuatmu mengerti dan merasakan betapa besarnya kasih Allah dalam hidupmu.
Kak Fani akan berdoa untuk kalian. Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih kami boleh sekali lagi diingatkan betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami manusia yang berdosa, tapi Kau tetap mengasihi kami. Terima kasih karena Kau merelakan Yesus untuk mati menggantikan kami sehingga kami dapat hidup. Saat ini ampuni kami jika kami tidak mampu melihat kasih-Mu dalam hidup kami. Tolong kami agar mulai saat ini kami boleh menerima kasih-Mu dan dimampukan untuk melihat betapa besarnya kasih-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak mencari-cari cinta, mencari-cari kasih di tempat yang salah. Kasih-Mu itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saatnya pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Yuk kita nyanyikan lagu pujian, Bawa Persembahanmu. Mari kita berdoa. Terus, haleluya. Ya Tuhan, ini adalah sedikit dari apa yang Engkau berikan. Pakailah persembahan kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan syukur kami. Amin. Teman-teman, kita sudah ada di penghujung ibadah hari ini. Kita rayakan kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita nyanyikan Terbesar dan Mulia. Besar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah
kita akan mengakhiri ibadah kita. Tetapi ingatlah teman-teman semua, Allah mengasihimu. Allah mengasihi kita semua. Dan kasih-Nya cukup untuk membuat kita bahagia dalam hidup ini. Jadi, kita tidak perlu mencari-cari kasih di tempat yang salah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kasih-Mu. Ajar kami, dalam hidup kami sehari-hari kami boleh melihat kasih-Mu dan boleh menikmatinya, Tuhan. Sehingga kami tidak perlu mencari kasih di tempat yang salah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami minggu depan boleh beribadah kembali kepadamu Tuhan. Dengan sukacita, dengan semangat, dan hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.